Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Yang kami hormati Pak Khairil Anam sebagai Komisioner Kompolnas. Selamat pagi. Kemudian Ibu Jaleswari Pramodarwardani sebagai Kepala Lab 45. Ini beliau sebagai dalam hal kegiatan hari ini sebagai juri kegiatan He4C Movement, ya. Kemudian begitu juga dengan Pak Khairul Anam, ya, nanti sebagai juri kegiatan He4C Movement juga. Kemudian Ibu Ratna Batara Munti, beliau sebagai Wakil Ketua Komnas Perempuan, beliau juga sebagai juri, ya, dalam kegiatan He4C Movement kali ini. Kemudian Ibu Dwi Yuliawati, ya, beliau sebagai OIC Country Representative United Nations Women, sama sebagai juri kegiatan He4C Movement. Rekan-rekan media, jadi kami duduk di depan ini untuk menyampaikan kegiatan Polwan, ya, Polisi Wanita Republik Indonesia, dalam hal Polri meluncurkan Polri Awards in support of He4C Movement 2025 untuk dorong kesetaraan gender. Di sini nanti akan kita dengar bersama-sama, ya, tentunya dari Ibu Irjen Pol Aradina yang akan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini. Kemudian nanti akan disampaikan beberapa hal dari sisi Kompolnas, kemudian dari beberapa narasumber-narasumber yang hadir di depan kita ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Irjen Pol Aradina Jessa Devi SH, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjutkan. Inspirasi kegiatan ini sebenarnya berawal dari dianugerahinya award dari International Association Police Women pada tahun 2023 kepada Bapak Kapolri di New Zealand kemarin. Sehingga kemudian Bapak Kapolri melalui SSDM Polri kemudian menginisiasi Polri Award in support of He4C Movement 2025. Ini sebenarnya adalah strategi kelembagaan Polri, ya, untuk memperkuat profesionalisme dan menjamin kesetaraan akses bagi Polwan dalam posisi strategis, serta komitmen institusi kepolisian terhadap tata kelola keamanan yang inklusif, berkeadilan, dan tentu saja berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Tahapannya mungkin nanti akan secara teknis dibahas lebih lanjut dengan teman-teman, yaitu kami mempunyai 3 indikator untuk award ini, yaitu partisipatif atau inspirasi, ya. Kemudian yang kedua adalah dampak atau pengaruh positif, dan ketiga adalah keberlanjutan. Award ini akan disampaikan oleh Bapak Kapolri pada hari jadi Polwan ke-77, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan kajian strategis Polwan yang 2025 sampai 2029 yang akan Polwan akan membuat timeline untuk menuju Sustainable Development Goals, yang ini juga sudah menjadi strategi dari pimpinan Polri, yaitu Bapak Kapolri, dengan menunjuk pimpinan Polri dari kepolisian atau dari polisi wanita, ya. Namun tentu saja SDGs ini yang akan ditagih pada tahun 2030 itu memiliki prosentase, sehingga diharapkan timeline ini menjadi sumbangsih dari Polwan kepada pimpinan Polri untuk mencukupi kebutuhan SDGs tersebut. Demikian dari kami. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Irjen Pol Aradina Jessa Devi SH. Selanjutnya saya akan mempersilakan narasumber-narasumber yang lain terkait dengan rencana Polri Award in support of He4C Movement 2025 ini. Untuk pada kesempatan pertama kami persilakan kepada
Pak Khairul Anam dari Komisioner Kompolnas. Silakan Pak. Partisipasi. Oke. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran di acara yang sangat baik ini. Ya, pertama-tama kami kenalkan bahwa kami yang ada di depan ini adalah juri acara Hiforsi, satu acara yang digagas secara internasional dan juga diambil oleh Kepolisian Republik Indonesia, ya, dengan salah satu aksinya adalah berupa award gitu ya. Jadi memang ada kontestasi, kompetisi di antara Kasatwil. Kasatwil ini levelnya Polda-Polda. Jadi Kapolda-Kapolda dan Kasatker levelnya sekretariat kayak Kabar Harkam, Kabar Reskrim, Irwasum dan sebagainya. Nah, perlombaan ini memang didedikasikan untuk menegaskan kembali bahwa Polri memiliki komitmen kuat terhadap kesetaraan gender. Dan ini bagian yang sistem ya. Kalau tadi diceritakan Pak Kapolri sebelumnya mendapatkan award, tapi sebelumnya juga sudah ada gerakan bagaimana ada kesetaraan perempuan. Ya, terutama Polwan dalam konteks institusi kepolisian. Nah, makanya kami menyambut baik, saya pribadi menyambut baik ketika ditunjuk sebagai juri. Ya, ketika ditunjuk sebagai juri diminta, dan saya yakin teman-teman yang lain juga begitu. Karena memang ada satu komitmen yang sangat konkret gitu terhadap gagasan ini. Makanya secara internasional gerakan Hiforsi atau gedenya itu gerakan kesetaraan itu disebut sebagai movement. Movement itu minimal ada 3 hal. Tidak berhenti pada gagasan. Jadi dari dulu gagasan ini perempuan didiskriminasi dan sebagainya, bagaimana ngangkat itu menjadi satu kesetaraan, nggak hanya itu, tapi juga tidak berhenti pada level kebijakan. Ya sudah ada kebijakan ini, kebijakan itu, udah ratifikasi ini, ratifikasi itu, tidak hanya kayak begitu. Di kepolisian juga udah progres dalam konteks ini, ada perkap yang memungkinkan tumbuh kembangnya kesetaraan di internal kepolisian, kesetaraan laki-laki dan perempuan, terutama juga untuk jabatan-jabatan strategis. Nah, tapi yang juga lebih penting karena disebut movement, poin ketiganya adalah take in action. Jadi memang ngambil peran aktif, konkret gitu. Nah, polisi sudah gagasan dari dulu udah dibicarakan ini. Bahkan terobosan-terobosan ada Kapolda, didorong Kapolda perempuan. Ya, Kapolres sekarang ada beberapa yang tumbuh kembangnya Kapolres perempuan, ya, kepala sekretariat juga kesekretariatan juga banyak posisi-posisi strategis yang perempuan. Tapi itu tidak cukup, ya, karena memang ya ini tidak hanya soal struktural, tapi ini juga soal kebudayaan. Nah, oleh karenanya kami sangat menyambut baik award ini. Award untuk kesetaraan gender ini yang melibatkan seluruh Kasatwil dan Kasatker. Oleh karenanya kami memohon ya saya sebagai juri maupun sebagai Kompolnas ya mendorong agar Kasatwil, Kasatker untuk mendaftarkan ya persiapkan diri Anda, karena ketika Anda terpilih menjadi pemenang award ini, Anda menjadi bagian penting dalam upaya institusi kepolisian secara khusus, tapi upaya dunia secara umum, kesetaraan gender itu jadi penting. Nah, mekanismenya ya mulai pendaftaran, ya nanti dijelaskan secara teknis sama teman-teman panitia ya. Kapan pendaftarannya, berakhirnya kapan, terus syaratnya bagaimana. Dan paling penting adalah award ini yang tadi disebut ada partisipasi betul, tapi juga transparansinya melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi akuntabilitasnya juga ada akuntabilitas masyarakat, sehingga kami juri ini juga nyaman. Kenapa nyaman? Karena di tahap terakhir nanti pelibatan masyarakat, pelibatan publik untuk menilai prosesnya, memberikan informasi substansinya juga
menjadi salah satu poin yang sangat penting. Nah, yang berikutnya yang terakhir dari saya, kami berharap memang award ini menjadi satu pendekatan yang positif ya, dan sustainability-nya baik, bukan hanya tagline soal He4C, tapi juga soal gerakan kesetaraan gendernya. Karena kami yakin semua orang memiliki takdir tubuhnya masing-masing, tapi juga memiliki kesempatan yang sama, dan harus kita dorong kesamaan tersebut untuk mencapai puncak karirnya masing-masing. Nah, ini yang kedua ya, ini yang kedua award He4C ini, tapi ini yang pertama melibatkan pihak eksternal. Ada tokoh-tokoh ya, ada Mbak Dani, ada Mbak Batara Munti, ya, ada UN Women, dan yang paling penting secara institusional juga ada Komnas Perempuan yang memang menjaga bagaimana di Indonesia itu kesetaraan gender semakin lama semakin menguat, diskriminasi terhadap perempuan semakin lama semakin menipis. Nah, itu yang ditonjolkan, dan komitmen keterbukaan dan akuntabilitas ini dengan melibatkan semua pihak adalah langkah yang sangat positif, sangat konkret dalam upaya gerakan kesetaraan gender. Mungkin itu dari kami, sekali lagi kami tekankan, kami mendorong, saya pribadi maupun Kompolnas mendorong, ya saya pribadi sebagai juri maupun Kompolnas mendorong agar semua Kapolda bisa ikut terlibat secara aktif dan substansial acara ini, dan Kepala Sekretariat juga terlibat secara aktif dan substansial. Ini pintu gerbang utama kita untuk mencapai kesetaraan gender secara terukur. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Khoirul Anam. Saya rasa inisiatif Polri yang dalam hal ini dilaksanakan juga oleh Polwan dalam memperingati Hari Polwan ke-77 ini sebuah langkah yang progresif, karena kita melihat Polri sebagai institusi tidak saja bicara soal komitmen, tetapi ia juga mengimplementasikan dari komitmen yang ada, tidak hanya wacana saja. Dan ini diharapkan akan bergulir seperti bola salju, menulari institusi-institusi lainnya. Kawan-kawan jurnalis yang saya hormati, saya rasa penghargaan He4C yang dilakukan oleh kawan-kawan Polri ini, selain ini adalah merepresentasikan tentang komitmen negara, ini juga membangun budaya inklusif. Kita tahu berdasarkan data-data yang ada bahwa 90% kepala negara maupun CEO yang di Fortune 500 itu, kita melihat bahwa 90%-nya itu adalah laki-laki. Dan kita tahu juga bahwa institusi Polri itu secara tradisional itu juga sangat maskulin. Dan kita tahu bahwa di sana juga ada Polwan yang sebetulnya bersama-sama bekerja sama sebagai mitra strategis yang selama ini berbagi peran-peran yang sangat bukan hanya fungsional tetapi juga sangat strategis untuk masyarakat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebagian besar korban kekerasan terhadap perempuan, baik itu korban maupun pelaku, itu juga perempuan, sehingga diperlukan sensitivitas gender maupun dalam lensa keadilan gender itu yang melibatkan bukan hanya kawan-kawan Polri yang laki-laki tetapi juga kawan-kawan Polwan yang perempuan. Nah, dalam konteks ini Polri membuat semacam penghargaan He4C ini untuk mendorongkan bahwa pejabat-pejabat strategis atau Kasatker maupun Kasatwil itu adalah posisi strategis yang
harus bisa mendorongkan bagaimana kesadaran atau keadilan gender dan kemudian mendorongkan itu di institusinya, sehingga tadi disampaikan bahwa poin-poin atau butir-butir dalam penjurian itu salah satunya kita menyasar tentang bagaimana komitmen dan kepemimpinan itu menjadi hal yang utama. Komitmen juga harus dilandasi juga bagaimana soal mendorong maupun keberlanjutan dari program atau kebijakan-kebijakan yang ada, dan tentu saja berdampak positif bukan hanya di internal tetapi juga di masyarakat. Kita meyakini bahwa jika penguatan regulasi internal juga dilakukan, terus kemudian pelatihan sensitif gender juga terus-menerus dilakukan, dan menciptakan sistem akuntabilitas seperti evaluasi dan pengawasan, saya rasa Polri adalah institusi aparat keamanan di depan yang menginisiasi He4C ini menjadi sesuatu yang bisa diimplementasikan di lapangan. Dan kami berharap semua ini adalah bukan sekedar upacara seremonial peringatan hari Polwan ke-77, tetapi ini kemudian terinternalisasi dari budaya kerja polisi, baik Polri maupun Polwan di dalamnya itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Saya Ratna Batara Munti dari Komnas Perempuan. Kami dari Komnas Perempuan tentu saja sangat mengapresiasi kegiatan penghargaan ini, merupakan inisiatif dari Kepolisian Polri Republik Indonesia yang didukung oleh UN Women, yang ini merupakan gerakan global, tetapi alhamdulillah bisa direspon dengan baik Polri sebagai inisiatif ya di depan untuk merespon gerakan global ini. Dan tentu saja kegiatan yang mempromosikan kesetaraan gender ini melalui He4C Award ini sangat relevan dengan mandat yang dikerjakan atau menjadi tugas fungsi peran dari Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang dibentuk pada tahun 1998 berdasarkan Kepres nomor 181, yang tujuan utamanya, mandat khususnya dari Komnas Perempuan ini adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi manusia kaum perempuan. Kita tahu bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi yang terjadi di Republik ini, yang dilihat baik dari data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan maupun data-data yang dikumpulkan setiap tahun oleh Komnas Perempuan, masih ratusan ribu ya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya berbasis gender, dan khususnya lagi yang paling tinggi saat ini adalah kekerasan seksual ya yang terjadi dengan berbagai bentuknya. Itu adalah wujud dari selain pelanggaran HAM, itu jelas adalah salah satu bentuk dari ketidakadilan gender atau ketidaksetaraan gender. Nah, oleh sebab itu kegiatan untuk mempromosikan kesetaraan gender, menciptakan ruang yang aman di wilayah publik ya, di wilayah-wilayah layanan publik, semua tempat-tempat ya, itu menjadi hal yang sangat penting ya, dan juga sesuai dengan berbagai aturan perundang-undangan nasional, khususnya undang-undang yang terakhir yang kita miliki ya, yang sudah 3 tahun berjalan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, agar semua pihak berkontribusi, berpartisipasi untuk upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Yang terakhir ini ya, setelah 3 tahun berjalan itu tidak berkurang, bahkan terus bertambah ya, dan justru yang semakin miris adalah terjadi di tempat-tempat layanan publik ya, yang seharusnya aman bagi publik ya. Nah, kegiatan ini tentunya kita berharap agar, terima kasih Komnas Perempuan juga dilibatkan ya menjadi juri dalam kegiatan ini, dan berharap agar ini terus terjadi ya secara tidak saja pada tahun ini, tapi tahun-tahun ke depan menjadi rangkaian dari kegiatan ulang tahun dari Polwan, karena ini nanti garda terdepannya adalah para Polwan ya Pak ya.
Nah, tapi kita mengadakan ini adalah mendorong ya He4C. Jadi keterlibatan para pemimpin-pemimpin dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga nanti tentu saja akan berdampak kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk bermitra secara bermitra strategis ya dengan Polwan gitu ya, bersama-sama untuk menghapuskan ya, mencegah, menangani ya, melindungi korban-korban kekerasan ya yang saya kira saat ini juga masih mayoritas dialami oleh perempuan dan anak-anak, dan juga melakukan upaya-upaya perlindungan ya, penanganan kepada perempuan yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Nah, jadi saya juga ingin menyampaikan ya hal penting ya dari penyelenggaraan kegiatan ini, bahwa nominasi saat ini dibuka bagi Kepala Satuan Kerja Kasatker dan Kepala Satuan Wilayah Kasatwil yang itu akan dinilai berdasarkan 3 kriteria utama, yaitu kepemimpinan yang menilai integritas, komitmen, dan inovasi. Jadi ada 3 kriteria ya dari aspek kepemimpinan untuk kesetaraan gender. Kemudian dampak dan pengaruh positif baik internal dan eksternal Polri serta keberlanjutannya. Nah, keberlanjutan artinya punya inovasi tapi itu juga terus di-maintain gitu ya, terus berlanjut sehingga itu berdampak lebih nyata ya di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kemudian tahapan nominasi ini dimulai hari ini 19 Agustus 2025 dengan distribusi panduan teknis ke seluruh satuan kerja dan satuan wilayah Polri, dilanjutkan dengan kampanye publik pada rancangan publik hingga 25 Agustus 2025. Nah, pengumuman nominator akan dilakukan pada 1 September 2025, diikuti dengan visitasi lapangan pada tanggal 5 sampai 10 September 2025. Puncak acara dan malam penganugerahan akan diselenggarakan pada tanggal 24 September 2025 dan akan disertai dengan peluncuran buku berjudul He4C Indonesia, Praktik Baik Menuju Kesetaraan. Jadi ini menekankan ini bukan sekedar kampanye, tapi ini adalah ajakan untuk bertindak lebih lanjut ya, lebih nyata untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, mendorong semakin adanya kesetaraan gender di antara laki-laki dan perempuan, dan juga pemenuhan hak asasi manusia kaum perempuan. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Ini ralat sebentar, UN Women tidak sebagai juri, tapi kami sebagai pendamping teknis bagi proses keseluruhan, juga mendampingi dalam penyusunan panduan teknisnya. Dan tapi tentu saja sangat senang kalau disangka sebagai juri, Pak. Kami sangat senang dengan keterlibatan UN Women karena memang He4C ini menandai sebuah keresahan bahwa sebuah gerakan itu sepertinya memang harus sangat masif, didorong untuk perubahan dan impact-nya atau dampaknya itu terasa begitu ya. Sedikit saya ingin menjelaskan mengenai apa itu He4C. Sejak tahun 2014, UN Women sebenarnya menggulirkan sebuah ide atau gagasan untuk kampanye. Awalnya He4C itu hanya sebatas kampanye. Tapi setelah berlangsung sekian lama dan kami mengobservasi begitu masif, terutama setelah beberapa dekade terkait dengan gerakan Me Too, kemudian juga dengan masifnya sosial media, kita melihat bahwa kampanye itu tidak cukup gitu ya. Memang harus tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Hoirul Anam, kampanye harus jadi sebuah gerakan yang bisa mengubah sesuatu. Ada visinya, ada yang mesti diubah, dan apa yang diubah itu terasa dampaknya. Untuk itu sejak 2021, He4C itu kemudian dilabeli sebagai gerakan. Dan kami mengundang, sebenarnya UN Women mengundang pemimpin-pemimpin dari berbagai negara untuk bisa mereplikasi gerakan ini sesuai dengan konteks negara masing-masing, sehingga tadi bentuknya sebagai movement itu bisa dikenali. Dan yang terutama adalah apabila dampaknya itu menjadi masif kelihatannya gitu ya. Jadi dampaknya bisa menjadi masif. Sehingga kalau misalnya ini kategorinya tadi
Kasatker dan Kepala Satuan Wilayah masuk akal karena apa yang dicita-citakan adalah dampaknya pasti di daerah-daerah tersebut. Mungkin yang kami juga tekankan adalah ada satu hal yang UN Women juga sampaikan sebagai kriteria penting di dalam penjurian yaitu integritas. Ini adalah sesuai kesepakatan dari Dewan Juri ya, bahwa selain dampak berkelanjutan juga pengaruh positif tadi internal dan eksternal yang disampaikan oleh Pak Dhani juga ada Mbak Dhani itu adalah integritasnya. Dan saya yakin bahwa ini adalah yang menjadi landasan utama dan tujuan dari award ini ya. Dan mungkin yang terakhir yang saya sampaikan adalah kami berharap bahwa award atau penghargaan ini bisa melampaui awardnya. Kalau memang sesuai dengan tujuannya sebagai sebuah gerakan, seharusnya apa yang disampaikan atau apa yang dicoba untuk dibuka oleh penghargaan ini bisa membuka kesempatan bagi inovasi-inovasi baru yang bisa kita kenali dan identifikasi di berbagai wilayah-wilayah di Indonesia yang cukup unik, sehingga itu bisa kita lihat sebagai ini adalah He4C Indonesia, ini adalah bentuk komitmen paling tinggi dari upaya untuk memberdayakan perempuan, memperjuangkan kesetaraan gender, dan melihat bahwa ini bukan hanya diperjuangkan oleh ibu-ibu Polwan, tapi juga Polri secara keseluruhan. Kita lihat tadi ada PR-nya SDGs 30% ya Bu ya. Dan ini adalah PR terberat kita, masih ada 5 tahun lagi, masih ada waktu untuk mengejar. Ini adalah sebuah kesempatan, tetapi juga tantangan. Karena titik baliknya bukan hanya mengejar target, tapi juga membuktikan bahwa Polri adalah institusi yang sangat akuntabel dalam menjalankan komitmen tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Irjen Pol Aradina Jesa Devi yang dalam hari ini sebagai senior Polwan, kemudian Pak Khairul, Pak Ibu Jaleswari dan Ibu Ratna sebagai juri kegiatan He4C Award, serta tadi mohon maaf ya Bu ya, Ibu Dwi Yuliawati, ini konteksnya sebagai pendamping teknis ya. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan, rencana kegiatan He4C Award dari narasumber yang hadir di depan kita ini. Saat ini kami persilakan untuk rekan-rekan media, mungkin ada pertanyaan dan saya kasih kesempatan 3 pertanyaan dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya dan sebutkan nama dan media dan diarahkan ke siapa pertanyaannya tersebut. Ya, silakan.